Halo, selamat pagi semuanya. Di sini tanggal 30 April akan pelajaran matematika untuk 10 MP1. Di sini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat karena minggu lalu kita nggak membahas mengenai fungsi kuadrat. Dikarenakan ada upacara purnama, hari ini juga Pak berhalangan hadir karena kita dari Pak sendiri ada di Singaraja, jadi belum bisa untuk dapat ke sekolah. Jadi fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari kemarin itu kan sudah kita ketahui. Fungsi kuadrat itu dengan bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambahin dengan bx ditambahin dengan c. Nah, inilah yang dinamakan sebagai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari kemarin mengenai titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y adalah apa? Jika titik potong sumbu X yaitu suatu yang memotong sumbu X di sini ya, ataupun di titik-titik yang berada pada sumbu X. Biasanya ke dalam fungsi kuadrat sudah kita pelajari kemarin, syaratnya yaitu Y sama dengan 0. Sedangkan kalau syarat dari titik potong sumbu Y adalah X-nya yang sama dengan 0. Nah, inilah syarat dari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Sedangkan titik potong sumbu Y itu bisa berada pada sumbu Y itu sendiri, bisa di atas ataupun di bawah. Nah, intinya nanti bisa akan berbentuk seperti ini. Untuk kali ini, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Selain itu kita menggambar grafik dan juga yang paling terpenting adalah kita menentukan titik puncak. Dulu waktu SMP sudah kita pelajari bagaimana menentukan titik puncak. Titik puncak, apa itu titik puncak? Dalam modul yang kemarin sudah Pak berikan, titik puncak itu adalah suatu titik di mana dalam fungsi kuadrat yang berada memiliki nilai maksimum dan juga nilai minimum, atau ya nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi bisa berada di sini ya, atau bisa yang seperti ini. Inilah yang dinamakan sebagai titik puncak. Rumusnya, karena dia titik, tentunya ada X dan Y, atau kita lambangkan di sini XP dan juga YP. Apa itu XP? Min B per 2A. Apa itu YP? Yaitu min D per 4A. Nah, inilah yang dinamakan sebagai XP dan juga YP. Untuk contoh lebih jelasnya kita berikan di bawah ya. Misalkan Pak punya suatu fungsi X kuadrat min 2X min 3. Jadi kita sudah ketahui A itu dianggap 1 kalau tidak ada, yang dianggap sebagai B, yang ini dianggap sebagai C. Jadi XP itu adalah min B per 2A. B-nya adalah min 2 per 2 kali 1. Min ketemu min adalah berapa? 2 per 2 adalah 1. Sedangkan YP, ingat nggak kita waktu SMP sudah tahu D itu adalah apa? Diskriminan. Diskriminan ini caranya mencari yaitu dengan B kuadrat min 4AC. Jadi min D per 4A atau min D per 4A, di mana D-nya itu bisa kita jabarkan menjadi B kuadrat min 4AC per 4A. Minus B-nya adalah, kita lihat di sini min 2. Jadi kembali ya, ini ya. Fokusnya kita di sana. Min 2 dikuadratkan min 4
A-nya 1, C-nya min 3 per 4 kali 1A. Jadi minus min 2 kali min 2 adalah 4, min ketemu min plus 12 per 4. Jadi hasilnya adalah min 4 tambah 12, 16 per 4, yaitu min 4. Kita dapatkan nih. Jadi gimana kalau gambar grafiknya? Kita anggaplah ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ingat titik potong sumbu X dan sumbu Y dari grafik ini adalah X min 3 atau X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Dan Y-nya adalah min 3. Nah, seperti ini. Terus XP dan YP-nya, X-nya adalah 1, YP-nya adalah min 4. Kita anggaplah min 4 di sini ya. Kita hubungkan min 1 dengan min 4. Min 4-nya kita anggaplah titiknya barunya di sini. Jadi akan menghasilkan, tarik garisnya, hubungkan semuanya. Sepertinya ada yang kurang bagus, kita ulang kembali. Ya, harusnya 3 di sini ya. Anggap tadi situ, karena kurang bagus kita hapus. Ya, seperti ini ya yang seharusnya kita pelajari hari ini mengenai XP dan juga YP. Nah, selain itu sekalian kita juga akan belajar mengenai sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Karena bulan-bulan ini adalah kita hampir mau ujian atau ulangan akhir semester, kita harus biar tidak ketinggalan materi, sifat-sifat fungsi kuadrat itu apa? Yang pertama, kita harus mengetahui fx itu kan bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah dengan bx tambah c, di mana a-nya ini memiliki sifat masing-masing. Jika a-nya lebih dari 0, artinya dia terbuka ke atas. Ini ingat lagi apa? Bukan contohnya kayak gini. Kalau a-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Contohnya ya seperti ini. Kalau A kali B itu lebih dari 0, dia artinya di dominan di sebelah kiri. Gampangnya. Nah, puncaknya ya di sebelah kiri. Sedangkan kalau A kali B jika kurang dari 0, dia berada di sebelah kanan dominan puncaknya. Nah, bisa jadi seperti ini. Kalau C lebih dari 0, dia berkaitan sama titik potongnya. Nah, yang di positif. Kalau C kurang dari 0, dia dominan. Potongnya itu di negatifnya, sumbu Y-nya. Nah, sekian dari kita mengenai materi fungsi kuadrat untuk pertemuan kita kali ini. Dan itu kita akan latihan soal ya. Ini akan masuk nilai. Kita anggap sebagai kuisnya ini adalah ulangan. Jadi entar Pak berikan sebuah kuisis ataupun soal dalam bentuk PDF, bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jika tergantung entar Pak berikan dalam kuisis ataupun PDF. Oke, sekian, terima kasih.